istilah dinasti itu saya lebih condong ke arah haji mumpung kali ya. Oh iya, memanfaatkan momentum ini ya. Iya, cuman ketika kita ngomong haji mumpung, ya tadi kembali lagi, eee, gubernurnya sudah selesai, suaminya, nah mumpung ada momen nih istrinya lanjutin, habis itu lanjutin lagi anaknya, Iya. gitu kan. Nah cuman karena ini mungkin levelnya level pemilihan Iya. presiden, jadi heboh, gitu kan. Padahal kalau bukan di level pemilihan presiden, itu sudah udah apa ya, terjadi banyak ya. Iya. Artinya kita harus bercermin gitu, jangan sampai, apa ya, saya menyebutnya jadi kayak jeruk makan jeruk, gitu. Apakah benar anggota legislatif itu yang terpilih, itu memang benar-benar mewakili rakyat? Mhm. Gitu. Apalagi kalau kita mau Big question ya. iya, apalagi kalau kita mau tambahkan variabel money politik. Mhm. Ada variabel money politik, Benar benar. otomatis, dipertanyakan itu masalah-masalah demokrasi itu. Jadi, ya kembali lagi yang namanya kita ngomongin sistem politik di Indonesia itu tidak serta-merta hanya eksekutif, tapi kita juga harus perhatikan legislatifnya seperti apa, yudikatifnya seperti apa, dan kita harus sama-sama komitmen bersama memang membuat sebuah aturan yang lebih konkret, Mhm. tidak karet, Iya. tidak aturable, Iya. seperti Sesuai itu. permintaan kan Ah, gitu. seperti itu. Kepentingan awak kan gitu. Iya. Cuman kan ketika kita politik mau mengatakan hitam adalah hitam, putih adalah Iya. putih, itu kan agak susah ya di Iya. politik ya, gitu. Makanya balik lagi nanti itu ngomongin gagasan presiden, ujung-ujungnya jadinya bahasanya bahasa langit gitu. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Selamat datang. Wahai para kader virtual kami, asik. Ya kan? Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Kita perkenalkan sahabat Ganjar. Oke, ini Bang Adi, Bang Ganjar nih. Oke, tepuk tangan dulu. Kaget. Sahabat Ganjar. Sahabat ini, sahabat buzzer Ganjar. Kaget ya. Jadi teman-teman, hari ini kita kembali ke segmen diskusi politik ringan ya. Jadi aku sudah mengundang ya teman atau abang-abangan lah kalau di gang-gang gitu ya. Ada istilah abang-abangan gang kan gitu. Tapi kalau ini abang-abangan di kelas ini. Jadi lebih berat ini sebenarnya obrolannya ini. Jadi ada Bang Lajuardi. Ya. Sapa dulu Bang. Kader virtual namanya Bang. Apa? Kader virtual kita. Halo, kader virtual. Apa kabar? Salam demokrasi. mulai ini. Kayak beauty pageant ya. Salam demokrasi. Oke. Jadi hari ini kita mau diskusi ringan aja teman-teman. Gimana ya karena kita kan abang ini mahasiswa S3 ilmu politik representasi Indonesia. Doktoral lah ya, jadi udah candeer sih. Candeer ya. Candeer, tapi boleh tuh, menarik sebenarnya pendidikan abang ini karena macam-macam. Ya. Tapi coba kita absen Bang satu persatu. Pendidikan abang, gak usah ikut tahunnya, takutnya orang jadi ngitung umur kan. Jadi yang pertama, abang dulu sarjana apa? Mungkin biar ini ya, media yang kemarin nge-framing tahu ya. Iya, coba di-framing dulu. Ya, saya tuh S1 saya ada 3 gitu. Jadi S1 saya adalah teknik industri. Teknik industri dari kampus? Ya, dari kampus BINUS. Kemudian saya juga S1 dari IT, juga dari BINUS. Kemudian saya juga S1 Political Science dari UI. Nggak ada yang ngece ini ya. Keras ini tiga-tiga. Ada teknik industri, teknik informatika, sama Political Science. Kemudian saya di S2-nya kebetulan ngambil Business Management. Waktu itu dapet sponsorship lah ya. Kemudian sekarang saya S3 Politik UI itu juga
dapat scholarship ya, dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia gitu. Dari PDP? Bukan, Unggulan. excellence scholarship. Oh, isi. Kalau ngomongin beasiswa unggulan tuh gimana? Excellence scholarship. Biar keren aja, Kan kita taunya beasiswa unggulan BU gitu. Jadi saya memang benar-benar mahasiswa S3 Politik UI. Ya, dari semester 1 saya sudah bersama Iya, ini Abang Lazardi. adinda saya ini gitu, adinda saya. Jadi walaupun kemarin diserang ya. ya, kemarin banyak yang ngomong katanya saya bukan anak S3 lah atau saya bukan mahasiswa lah, orang bayaran lah atau apa gitu. Padahal saya sebagai mahasiswa kan hanya apa ya, value free lah ya. Iya, bebas nilai saya. Kalau saya mau nanya bebas, mau ke baca pres manapun lah atau calon legislatif manapun, saya sebagai mahasiswa di sini posisinya bukan mengatasnamakan label Iya. saya bekerja sebagai siapa, Benar, gitu. benar. Saya bekerja untuk apa, tapi di sini Benar. posisi saya itu sebagai mahasiswa. Oke. Di mana mahasiswa itu kan salah satu front garda terdepan demokrasi. Jalah, berat kali beban itu. Macam orang benar gue ya. Tapi sedikit teman-teman. Jadi abang ini nanti mungkin editor bisa bikin ya video singkat pas Pak Ganjar marah-marah di UI ketika diwawancara ada suara sumbang katanya. Ada teriakan. Jadi pelakunya adalah beliau. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Ini penting untuk bisa menjelaskan, untuk bisa memberikan. Ngajar. Sorry agak terganggu saya. Stop. Yang itu nanti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Kemarin itu teriakannya apa sih bang? Sampai Pak Ganjar sebegitunya? Ya, karena kan ketika ada suasana interview pertanyaan gitu, sebenarnya saya juga riuh ya. Dalam arti saya juga menanyakan tuh lebih ke arah PowerPoint-nya dia gitu, presentasinya Oke. dia gitu. Tapi kan abang ikut di ruangan itu kan? Oh iya, yang saya- beliau presentasi. Saya juga tunjuk tangan berkali-kali ya gitu. Karena kasih kesempatan ya. iya, karena kan lebih banyak mabanya ya yang jawab ya gitu. Mahasiswa baru yang ditanyakan gitu. Sebetulnya saya juga anak S3 kan, anak maba juga sebetulnya gitu. Ya, Iyalah. saya tidak menyerang tidak menyerang Bermaksud ya. tidak menyerang personalnya Mas Ganjar Ya. gitu. Karena sebetulnya ketika waktu yang UI mengadakan Mas Anies juga, Oh, iya, iya. saya juga sama ditanya oleh media gitu, tapi emang nggak muncul nih gitu di medianya gitu. Yang muncul malah pas Mas Ganjar Iya. gitu. Karena jujur ketika Mas Anies pun saya melihat saya tidak menyerang personal baca Ya, presnya iyalah, benar. atau Mas Anies atau Mas Ganjarnya, yang saya tanyakan adalah PowerPoint-nya gitu. Iya. Artinya kita memang ya kuliah kan tahu Iyalah sendiri ya, ya. di Kalau kita- kelas kan semuanya kita dipertanyakan kan begitu. ya kan gini, kita kuliah gitu, profesor kita kan pasti akan menanyakan apa yang ada di PowerPoint kita. Iya. Gitu. Nggak Iya, mungkin betul. dia akan menjatuhkan personal kita, profesor kita. Benar. Justru malah profesor itu menanyakan itu maksudnya apa. Ah. Terus profesor bisa menyatakan contoh konkretnya apa. Seperti itu kan. Iya. Artinya saya mau mencoba ya seperti waktu presentasinya Mas Anies itu, saya ngeliat malah lebih membulet ya dibanding presentasinya Mas Ganjar gitu. Soalnya saat itu Bang Adi keluar itu bilang apa kita, gak dikasih gue nanya, kurang ajar ini gitu. Dia udah angkat tangan terus ini ya abang-abang kita ini. Betul. Selalu- Ya, jadi bau Mas Anies pun saya juga memberikan Iya. keterangan ke media, cuman nggak diangkat aja gitu. Dan memang saya juga bertanya-tanya gitu. Kalau misalnya presentasinya Mas Anies apa sih yang mau saya tanya, presentasinya Mas Ganjar apa sih yang mau saya tanya, Iya. itu saya bertanya sebetulnya dalam arti saya menanyakan PowerPoint-nya gitu. Kan kayaknya nggak mungkin mereka yang ya bukan baca presnya yang bikin PowerPoint ya. Baca presnya yang bikin PowerPoint gitu. Maksudnya dalam arti gini, baca presnya insert picture gitu.
Terus Pegang mouse ya. tulis, bikin mouse gitu kan, bikin judul, ngetik dia. Wah saya nggak suka nih, bentuknya harus bulat, bentuknya harus kotak. I'm not so sure that all the president candidate itu do that gitu. Saya yakin tuh pastikan di belakangnya ada timnya lah ya. Mungkin apa konsultan politik mungkin atau apa saya nggak tahu lah. Justru yang pengen saya mempertanyakan, kalian sebagai baca pres itu menguasai PowerPoint kalian gitu. Jadi itu konteks kemarin ya. Betul, Yang karena nol. kalau saya nggak menguasai PowerPoint presentasi saya disikat sama profesor saya gitu. Karena itu sudah menjadi membudaya di kita. Iya, sebagai akademisi kan kita melihat nih. Asik. Jadi dalam arti ya apa yang ditampilkan, keluarkan Benar, gagasan, ya dianggapnya itu kan keluar dari pikiran kita gitu. Meskipun ada konsultan politik yang membuat di belakangnya mungkin ya, saya nggak tahu gitu. Jadi nanti UI kalau akan yang sisa satu nih Pak Prabowo belum datang. Jadi kalau nanti Pak Prabowo datang, saya minta kepada dekan dengan semua perangkat-perangkatnya tolong Bang Adi dikasih kesempatan. Karena sudah 2 capres, beliau angkat tangan tidak diberikan. Begitu loh. Jangan karena ini kayaknya pinter ya, jangan dikasih nanya deh kan gitu dong. Enggak lah, biasa aja. Iya. Biasa aja. Enggak usah takut banget lah kalau anak-anak apalagi anak-anak pasca atau anak-anak doktoral nanya. Iya kan? Iya, Kita pun nanya sesuai kok substansi kok. pasti. Saya nggak pernah bertanya tentang personalnya karena actually I don't care about their personality atau their background profile seperti apa. Tapi ini kan ngomongin gagasan ya gitu. Sepaket. Kalau ngomongin gagasan, saya berharap ada contoh konkretnya. Ada martian, ada bentuk nyatanya lah itu. ada bahasa rakyatnya lah. Iya. Kemarin tuh bahasanya terlalu keren-keren. Saking kerennya tuh sampai ada yang bulat, Iya. ada yang ini Menunaikan tugas aja, menunaikan kewajiban aja. ada juga yang overconfident gitu. Saya ngeliatnya gitu. Jadi saya ngeliatnya wow, bahasanya keren-keren gitu. Sedangkan saya masih mempertanyakan kemarin itu ketika mereka mengajukan gagasan-gagasannya ini kan apa ya, pemilik acara ini kan harusnya tahu bahwa STP-nya apa nih gitu kan, segmentingnya apa, targetingnya apa, positioningnya dari acara itu apa gitu. Artinya ketika ditampilkan di YouTube misalnya, itu kan artinya bahwa masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu kan nonton. Iya. Nggak cuman anak maba yang nonton, anak mahasiswa baru atau mahasiswa pada umumnya ataupun dosen gitu. Artinya ada masyarakat yang nonton Secara luas gitu ya. pengen tahu ini Apa yang terjadi? apa sih maksud kalimat-kalimat ini gitu. Iya. Ya, sedangkan saya tuh kan ngeliat mencoba untuk menarasikannya ini kalau saya ngobrol sama ya adik-adik saya di S2 gitu misalnya ataupun saya ngobrol dengan bawahan saya di kantor itu saya nggak mau pakai bahasa langit gitu, nggak mau pakai bahasa-bahasa yang terlalu strategical or helicopter view lah what you say gitu. Tapi kita memberikan sebuah pemahaman biar orang itu ngerti. Artinya itulah definisi komunikasi itu sendiri. betul, betul. Sama paham. Jangan sampai masyarakat ini ngomong apa sih gitu. Gitu. Karena saya sebagai calon dokter rakyat kali ya. Calon der. Calon dokter rakyat itu mencoba memberikan sebuah edukasi gitu, dalam arti jangan sampai ini keresahan abang kan begitu jangan sampai orang tuh nggak ngerti nih maunya apa gitu. Karena saya ngeliat beda dengan yang gagasan di periode baca pres sebelumnya gitu. Agak beda ya gitu. Walaupun hari ini lebih rame ya. Betul. Rame dan yang menurut kita sih aku nggak tahu, kalau aku sendiri sangat seneng lah ada 3 calon gitu ya. Betul. Jadi, 4 juga keren. Lebih banyak lebih baik sebenarnya kan. Iya. Jangan cuma 2 aja gitu loh. Susah presidensial threshold gitu. Oh iya sih. Kan kita Udah lari ke kalau sana. kata Bang Haris Azhar dia bilang kita udah 20 kali tuh gugat tuh presiden biar 1% pun tidak dikasih diskon. Sebetulnya kalau kita ngomongin presidential threshold, in my opinion itu sebetulnya ya udah kalau gitu kita buka aturan untuk calon presiden independen misalnya. Oke. Gitu. Tapi dengan syarat yang lebih
mudah Lebih ringan ya. dibanding partai gitu kan. Karena ketika partai itu kan dia pakai mesin partai. Sedangkan kalau calon presiden independen itu kan dia individu. Misalnya katakan presidential threshold-nya 20% untuk partai. Tapi untuk misalnya di calon independen itu, calon presiden independen, saya mungkin maybe sepertiganya gitu. Maybe 7% or 10% gitu. Dia mendapat dukungan, dia bisa maju gitu. Karena itu membuka ruang untuk orang maju gitu kan. Betul. Karena hak itu dilindungi Undang-Undang Dasar, teman-teman. Ya. Bahwa seluruh individu masyarakat Indonesia memiliki ruang, memiliki hak politik, dipilih maupun memilih, kan begitu. Betul. Jadi jangan dibatasi dengan barrier 20%. Jangan Iya, dibatasi. Itu iya. kan maksudnya kan ya kita juga berpikir ya Kak, apalagi kalau kita ini bukan anak orang partai. Apalagi kita ini Waduh, lari ke sana nih. Ini kan itu mulai realitas kan begitu. Bang. mulai ngeri-ngeri sedap. Kalau masa keren perantauan kami Bang, dibilang gini. Hei kawan, kita ini bukan pewaris, tapi kita adalah perintis. Betul, Jadi kalau betul. perintis nggak punya ruang sayang. Ini saya tahu lari kemana nih. Tahu nih lari kemana, tahu nih. Tapi itu soalnya 20% itu cukup memberatkan dan ya pada akhirnya kita akan berdebat soal A dan B aja. Tidak ada lagi value B, value C, value D, value E. Jadi ruang-ruang gagasannya nggak variatif gitu ya. Ya, betul sekali. Pada akhirnya hanya akan menolak BLT atau menerima BLT. Itu aja. Nggak ada istilah bubarkan BLT. Atau bikin ganti nama jadi apa gitu kan. Nggak ada. Ya, sebetulnya ketika kita mengutarakan sebuah gagasan itu setidaknya minimal dikasih apa ya? Dikasih satu contoh konkret lah. Ya benar-benar. Gitu. Juga. Itu kadang nggak tahu. Salah satu baca pres nih, misalnya kemarin presentasi gitu kan. Dia mengatakan masalah digitalisasi. Cek. Oh, keren banget tuh barang. Langsung aja namanya Bang. Nggak perlu lah ya. Nanti ntar saya diserang buzzernya lagi nih. Diserang buzzernya lagi saya nih. Nanti medsos Abang hilang lagi Bang. Gitu. Ntar saya ini lagi Viral lagi. dianggap tim TPN pesaing kan. Gitu kan. Nah, karena ada misalnya baca pres mengatakan masalah digitalisasi. In my opinion, digitalisasi it's not a strategy. Whether you like it or not, they will come to you gitu. Yang namanya digitalisasi itu atau digital disruption itu pasti datang gitu. Justru malah yang saya pertanyakan ketika digitalisasi itu masuk, bagaimana kita memfilternya dengan demokrasi Pancasila gitu. Kalau kita mau ngeliat contoh berbagai macam ya, misalnya aplikasi-aplikasi sosial media gitu kan, itu kan salah satu bentuk digitalisasi. Apakah SDM kita nih sudah paham masalah efek baiknya, efek negatifnya, seperti itu kan? Apakah memang sudah ada pagar dari sisi demokrasi Pancasilanya gitu kan? Saya melihat malah bisa terjadi munculnya banyak penyakit sosial misalnya di masalah digitalisasi ini gitu. Terlebih lagi kan kalau kita mau ngomongin masalah apa kayak kemarin TikTok kan yang masalah nggak boleh jualan di TikTok. Oh, ini boleh nyebut ini nih? Boleh, bebas. Kalau di sini kita bebas aja. Oh, gitu. Karena kita di kantor hukum kita nggak takut. Karena saya pikirnya karena belum di endorse gitu ya, ini kan. Jadi mungkin nggak boleh nyebut gitu. Ini kan ada masalah TikTok kemarin kan, Iya. yang didemo oleh para pedagang dari Tanah Abang. Ya, betul, Bahwa betul. Menurut mereka ketika dibuka ruang bisnis di dalam TikTok ini mengurangi pendapatan atau mengurangi ekonomi dari pedagang-pedagang di Tanah Abang. Itu juga salah satu yang maksud Abang kan, maksud Abang digitalisasi itu. Betul. Karena gitu, digitalisasi ya whether you like it or not, suka nggak suka, masuk. Justru pertanyaannya bagaimana demokrasi Pancasila itu bisa memfilter dari masuknya digitalisasi itu gitu. Sebagai contoh lah, misalnya kedepannya saya jadi ngasih contekan nih ke baca pres nih. Oh jadi. Bang, kita kan Gitu. orang baik kan. Nah, Pahalanya banyak. saya bukan juga. tim TPN nih padahal. Nah, contohnya misalnya bikin aplikasi kepada petani gitu ya. Supaya kita bisa meminimalisir yang namanya tengkulak atau pengijon, bagaimana misalnya pemerintah bisa langsung berkomunikasi kepada petani.
Itu kan contoh digitalisasi. Oke. Contoh Pemanfaatannya gitu ya. Contoh konkret nih, bikin aplikasi untuk petani. Tapi kan ada challenge-nya di sini. Iya benar. Iya, sumber daya manusia. Oke, penggunaannya, Iya, pengelolaannya. sama edukasi dan sosialisasi. Nah, itu kan juga harus perlu di-clear-kan mau kayak gimana. Iya. Contoh digitalisasi seperti itu. Banyak lah, saya ngeliat digitalisasi ini ada efek yang saya katakan mungkin tidak sesuai juga dengan demokrasi Pancasila. Sebagai contoh, saya kadang suka bertanya-tanya, kalau kita berbicara tentang apa ya, negara-negara maju lah ya. Misalnya kita katakan Cina misalnya. Oke. Cina itu menggunakan platform komunikasinya itu bukan WhatsApp loh. Oh iya. Betul? Kan nggak boleh WhatsApp. Iya, betul kan? Iya. Terus misalnya kita ngomong Korea itu nggak pakai WhatsApp loh. Search engine-nya juga nggak boleh Google kan? Iya, di Korea pun juga bukan WhatsApp loh ya. Jadi memang Lain ya mereka ya. Lain. Amerika, Produk sendiri. betul. Amerika baru dia pakai WhatsApp gitu kan. Di Jerman juga beda loh ya. Oh beda lagi kalau Beda itu? setahu saya gitu. Karena kan tidak hanya WhatsApp ya, ada Telegram, Iya, ada Telegram. ada Line, ada WeChat. Ada gitu. micet. Nah, itu kau itu. Sumpah enggak. Ya kita aman kita. Bang jangan abang fitnah aku di sini. gitu. Bang. Astaga. Baik di sini ini ku Bang Citra Bang. Aduh. Iya. Jadi kadang saya suka bertanya-tanya gitu. Orang Indonesia ini pemerintah gitu dalam arti emangnya tidak bisa menemukan satu anak bangsa gitu atau generasi muda yang bisa melakukan coding atau programming, bikin platform komunikasi layaknya seperti WhatsApp. Oke, jadi membuat produk untuk berkomunikasi. Iya, jadi dalam arti juga bisa memfilter hoax juga kan. Dalam arti juga masalah data sovereignty. Itu kan datanya orang Indonesia ini udah tersebar di mana-mana gitu. Mau dibilang katanya tidak ada kebocoran data, saya nggak percaya gitu. Karena ketika kita daftar aplikasi di sosial media itu pasti kan kita diminta namanya, tanggal lahirnya, ditanyain emailnya bahkan gitu kan. Itu saya nggak percaya kalau tidak ada kebocoran data. Nah sekarang saya tanya kalau masalah data sovereignty ini kenapa nggak ada gitu platform di Indonesia kita yang buat anak bangsa nih didukung sama negara gitu untuk buat satu platform layaknya seperti WhatsApp gitu. Dan bahkan ketika misalnya expat gitu ya, orang asing pun ketika bekerja di Indonesia dia harus pakai platform itu. Karena saya belajar itu kenapa? Teman saya tuh ada yang kerja di Deplu. Deplu. Dia dapat posting di China. Itu nggak pakai WhatsApp dia. Gitu. Dan arti dia menyesuaikan yang di sana gitu. Dan itu kan juga bisa menjadi sebuah simbol kebanggaan ya ketika Indonesia bisa membuat sebuah platform komunikasi. Itu baru satu contoh digitalisasi. Nah itu loh. Jadi gagasan itu nggak cuma serta-merta digitalisasi. Lah bingung kita gitu. Ini maksudnya apa ya digitalisasi? Apalagi kadang saya pikir ini nenek saya ngerti nggak ya? Gitu. Tapi kalau nenek saya bilang, "Nek, nanti bakal ada nih aplikasi buatan Indonesia kayak WhatsApp. Nenek nggak perlu pakai WhatsApp lagi, bikinnya pakai ini." Gitu. Oh nenek saya ngerti. Gitu. Tapi kalau ketika kita ngomong digitalisasi, tadi contoh misalnya aplikasi petani. Jadi dalam arti nih, ya nggak tahu nanti apakah tugas TPN dari baca pres ini yang akan mencoba mensosialisasikan atau menarasikan yang dari visi misi menjadi sebuah action kepada masyarakat untuk disosialisasikan, saya nggak tahu gitu. Cuman ya at least lah ya ketika setidaknya ya. mengutara. Di ketika pemaparan itu kalau bisa dibarengi dengan bahwa nanti wujud nyatanya begini nih. Gitu. Betul. Karena saya gini, salah satu yang membuat menurut saya ketika Jokowi itu menang, gitu. Salah satunya dia ada contoh gagasan yang memang dibuat konkret gitu. Waktu zaman kampanye itu kan terlihat di banner-bannernya di pinggir jalan, yaitu misalnya kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar ya. Pintar KIP. Atau sekarang juga ada kartu lansia kalau nggak salah ya. Itu kan masyarakat langsung kepikir, oh bakal ada kartu gitu. Jadi masyarakat dari Sabang sampai Merauke pun paham gitu. Oh bakal ada kartu ini, kartu Indonesia Sehat. Bakal kalau kita ada. milih Jokowi bakal ada kartu. Gitu. Jadi ada. Sederhananya gitu. Kalau istilah
kau tuh ada barangnya nih. Ada. Iya. Nampak gambar dia. Iya. Saya selalu mengatakan begitu, kenapa gini? Baca pres itu kan ataupun bacalek lah ya, legislatif gitu kan. Itu kan apa ya? Calon leader lah ya. Iyalah. Kita berbicara masalah leader gitu. Kalau ketika kita berbicaranya dengan bahasa awang, kalau istilahnya tuh bahasa langit itu masyarakat nggak ngerti kan, Iya. gitu. Jadi pergunakanlah yang sifatnya bahasa konkret sehingga masyarakat tuh ke sini tuh arahnya gitu. Kayak contohnya Pak Jokowi bilang saya mau bangun jalan tol, clear. Saya tahu nih bakal ada jalan tol gitu. Bahkan kadang saya suka mempertanyakan kepada baca pres ini, kira-kira kalau mereka melanjutkan program Pak Jokowi, selesai nggak? Gitu. Ada garansi nggak? Dalam arti begini, yang melanjutkan program Pak Jokowi aja saya belum yakin mereka bisa menyelesaikan. Ini ditambahin lagi nih add-on nih, A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Ada turunan-turunan. Kadang saya suka berpikir, ini yang program Pak Jokowinya saja nih kira-kira selesai nggak ya gitu. Karena kan kalau kita belajar dari masa lalu kan ada yang namanya istilahnya mangkrak ya. Ya. Gitu. To be honest, saya kurang setuju. Dalam arti begini, ketika ada kasus gitu, ya kita harus usut secara hukum, kita pidanakan, kita tangkap gitu. Tapi juga jangan itu yang sudah mangkrak nggak dilanjutin. Kalau saya melihatnya gitu, sama aja kayak gini nih. Misalnya analoginya, Timo lapar. Timo lapar, Timo mau makan mie. Timo keluar uang, makan mie. Makan mie-nya baru setengah. Tiba-tiba, enakan makan bubur, kata Timo gitu. Ini mie nih, mie masih ada setengah nih. Timo beli lagi bubur, udah beli lagi bubur, Timo keluar duit lagi kan, keluar uang lagi nih. Tambah kosnya gitu ya. Nah pertanyaan saya, Timo mau buang mie-nya, yang dengan kata istilah mangkrak, atau Timo juga mau makan itu mie-nya? Kalau dalam hal ini kan mubazir ya, istilahnya mubazir gitu kan. Dosa itu. Iya, nggak tahu. Waduh, parah ke sana. Jadi dalam arti kalau kita mau analogikan itu kan artinya ketika Timo beli Indomie sudah keluar uang, terus beli bubur keluar uang, nih Timo mie-nya baru setengah. Ini kalau kita analogikan di dalam perspektif negara nih kan uangnya yang Timo pakai uang rakyat. Gitu. Artinya uang bersama ini kan. Iya, jadi artinya ketika ada proyek mangkrak itu tuh ada uang rakyat yang useless di situ. Gitu. Artinya terus gimana gitu. Karena salah satu contoh leadership yang saya lihat dari para baca pres ini yang harus bisa masyarakat menilai adalah bagaimana seorang calon presiden itu ataupun presiden ya nanti ke depannya itu meninggalkan sebuah legacy gitu. Nggak cuman berpikir short term gitu. Karena saya ngeliat nih nggak cuman di tataran level presiden ya. Di level-level misalnya direktur BUMN misalnya, ataupun direktur korporasi gitu ya. Dia hanya berpikir ketika dia lagi menjabat. Prestasi apa yang harus dia tampilkan saat dia menjabat. Tapi dia nggak berpikir untuk anak cucu keturunannya 25 tahun lagi, legacy apa sih yang mau ditinggalin gitu. Kalau saya bisa berkata Pak Jokowi itu banyak legasinya. Misalnya anak saya sekarang masih SD, nanti dia sudah kuliah, dia tahu tuh jalan tol siapa yang buat. Dan tahu fungsinya gitu. Artinya gini, ketika contoh tol Sumatera gitu, kita bangun, ya kan? Tol Sumatera yang katanya untuk membuka akses ekonomi, mempermudah transportasi misalnya gitu kan. Itu kan saat ini belum begitu terlihat. Tapi ketika negara ini semakin maju, itu akan makin terlihat fungsinya apa. Nah, di situ kan bisa cerita anak cucunya. That is my father legacy gitu. Dalam arti bahwa jangan sampai hanya berpikir short term gitu. Hanya berpikir supaya dipilih lagi misalnya. Intinya sederhananya kita mau bilang bahwa tantanganku hari ini jangan jadi tantangan anakku nanti. Iya, betul. Betul sekali. Bahwa itu adalah tantanganku hari ini sudah menjadi manfaat bagi anakku. Iya. Betul. Benar ya? Betul. Nanti ujung-ujungnya ini ngomong ini lagi. Generasi sandwich lagi. Yang saya juga sebenarnya kurang setuju ya sama generasi sandwich gitu. Karena saya suka berpikir gitu. Ya selama kalian bisa ngasih orang tua kalian selain doa, why not? Gitu loh. Kok gitu aja protes gitu. Kadang saya suka ngomong kalau ada orang mengatakan, "Pak, kita ini istilahnya generasi sandwich."
Ya udah bersyukur kalian bisa ngasih nggak cuma doa, Mm. bisa ngasih sesuatu buat orang tua gitu. Buat saya itu sebuah pride ya, Iyalah. gitu. Dibanding kalau ketika orang tua sudah masuk ke liang kubur, yang ada cuma bisa nangis sama ngasih doa. Gitu. Selama hidupnya belum dikasih apa-apa begitu. Iya, cuma bisa nangis sama ngasih doa gitu. Jadi kalau ketika mau wah saya menanggung beban, ya itu apa ya, sebuah challenge yang memang harus dihadapi gitu. Jadi no complain lah buat itu. Iya. Makanya kadang saya ngomong genre apa sandwich generation itu kan ya ada istilahnya berbakti kepada orang tua lah ya. Iyalah. Gitu. Tapi Sok bener saya. Tapi oke ya, tadi kita sudah banyak membahas soal gagasan para capres. Tapi aku mau masuk ke satu isu nih Bang, menarik sebenarnya. Siap. Jadi kemarin kita ini tuh ribut soal putusan MK. Oke. Abang pasti ngikutin juga lah. Oh iya dong pasti. Oke. Menarik Jadi- itu, menarik. Jadi yang pertama sebenarnya premis yang mau gue bikin adalah bahwa putusan MK ini memunculkan pro kontra. Betul, pastilah namanya politik kan. Oke. Karena apa? Karena memang isunya populis. Betul. Isunya menyangkut banyak orang, menyangkut Iya. banyak nasib orang ya. Tapi yang selanjutnya banyak ternyata pakar menilai bahwa putusan itu sebenarnya tidak layak diputuskan. Gitu. Oke. Ada juga yang mengatakan ya sudah pun itu suka tidak suka kita hargai. Betul. Karena itu sudah putusan akhir, karena sifat putusan MK katanya final and binding. Ya. Begitu ngomongnya kan Bang? Jangan sampai salah aku nanti diprotes. Jadi gitu. Jadi Ya, aku ya. cuma pengen minta bagaimana sih pandangan Abang soal putusan MK kemarin yang kemudian yang bisa kita kaitkan dengan bahwa MK ini juga ternyata produk politik. Apa sih yang kalau kita mau ngomongin masalah produk politik atau enggak gitu ya. Karena gini, kalau saya melihatnya itu lebih ke arah apa ya, etika politik ya. Oke. Etik ya. Iya, etik. Dalam arti kan ada salah satu profesor ya mengatakan, Iya. saya nggak mau nyebut namanya juga, ya mengatakan bahwa Takut didatengin ya. iya, saya minum dulu deh nih. Ya, Minum boleh. minum nanti. Udah mulai haus ini. Belum di endorse ya nanti ya, tolong ya. Oh Apa jadi namanya? harus ditutup logonya. Iya, oh sih. Jangan kayak gini Kalau juga. kalau mau Kayak minum energi kalau mau disebut drink, Bang. namanya mesti ini ya, mesti di Kayak minum energy drink kalau gini Bang. Jadi gimana? Gimana Bang? Itu lebih ke arah etika politik. Ketika kita berbicara etika politik, ya kata profesor tersebut selama tidak menentang hukum ya harus diterima Oke. gitu. Tapi kan akhirnya orang berlari ke arah masalah dinasti politik. Iya, itu maksudku. Nah, iya kan kamu ke arah sana sudah lah, nggak usah kamu muter-muter lah. Kamu kayak ngomong masalah dari kau bawa premisnya dulu nih, premisnya kau bilang MK, bridgingnya kau bilang produk politik gitu kan. Habis Langsung itu kau ditariknya ke ujung ini. langsung kau tembak gitu. Iya. Tapi mungkin muaranya ke situ kan. Iya, karena aku senang yang konkret-konkret aja lah. Gitu. Langsung aja ya. Iya, ini saya sharing ya. Gitu. Oke. Ketika saya presentasi gitu, jangan salah, saya juga suka bicara depan publik Iyalah. gitu. Tapi dalam konsumsi pekerjaan saya gitu. Misalnya klien saya adalah board of director gitu. Klien saya tuh BUMN atau korporasi, saya berbicara dengan board of director. Ketika saya berbicara slide-slide PowerPoint saya tentang gagasan, itu disuruh next gitu. Apalagi kalau saya cuman tampilan kata-kata aja, kadang mereka suka ngomong, udah di fotokopi aja tuh PowerPoint-nya. Saya baca sendiri gitu. Sampai akhirnya ketika saya di slide yang masih sifatnya advising, Oke. itu hanya bilang next. Besok pas sampai udah deh langsung last slide aja gitu. Jadi kamu nyuruh saya ngapain besok? Itu kan konkret loh. Bayangkan itu board of director tuh rakyat gitu. Kalau saya analogikan gitu. Dia nggak akan nanya itu gagasan, tapi dia akan langsung nanya, besok kamu nyuruh rakyat ngapain? Besok kamu bakal nyuruh kabinet yang kamu bentuk ngapain? Gitu kan. Balik lagi tadi ke yang tadi ini saudara. Masalah iya bentuk kabinet. Lagi nih Belum lah. puas kayaknya bang ini Gitu. solusi yang tadi. Gitu. Tapi intinya ke MK tadi dulu, ke MK Ah, yang tadi. oke. Ya, jadi masalah lebih ke arah etika politik. Kalau Oke. kita larinya masalah dinasti politik. Mm. Batasan dinasti itu saya juga masih tanda tanya ya, abu-abu. Karena gini, kalau saya melihat dinasti itu kan layaknya kerajaan. Artinya tunjuk langsung. Jadi misalnya
Tidak ada proses pelibatan. Almarhumah Ratu Elizabeth. Oke. Saya nyebut almarhumah nih. Abang udah kayak udah 2 syahadat ya udah. Jadi habis dari almarhumah, dia langsung turunkan ke Prince Charles. Oke. Gitu. Otomatis gitu ya. Iya, itu kan dinasti. Gitu. Tapi ketika Jogja juga dinasti. ya Sri Sultan Sri misalnya, dia langsung tunjuk gitu kan. Ataupun sebuah perusahaan keluarga. Misalnya dirutnya bapaknya, the next penggantinya adalah anaknya. Ini perusahaan keluarga loh ya, bukan partai politik ya. Ntar dikirim. Ntar kita lanjut ke sana nih. Nanti kita ke situ harus dulu. Jadi ketika kita ngomong berbicara dinasti itu ya tadi yang seperti saya contohkan. Tapi ketika dinasti dikatakan seperti yang kemarin keputusan MK, saya masih melihat itu sifatnya abu-abu ya. Karena kenapa? Ada keterlibatan voters di situ. Oke. Ya, ketika kita ngomong demokrasi itu kan sebetulnya kan the power of people. Oke. Gitu. Dalam arti orang-orang itu akan ditunjuk juga dengan seluruh masyarakat Indonesia gitu. Bahkan kadang saya suka bertanya-tanya masalah dinasti ataupun tunjuk langsung. Itu kan saya ngeliat budaya di Indonesia ini ya contohnya misalnya ada gubernur atau bupati gitu kan. Habis suaminya lanjut ke istrinya. Habis dari istrinya lanjut ke anaknya misalnya. Atau lanjut ke ponakannya gitu kan. Dan itu udah terjadi loh. Bertahun-tahun itu. Bahkan mohon maaf Kabupaten Goa itu Syahrul Yassin Limpo itu dari tahun 90 sampai sekarang masih marga Limpo sampai sekarang di situ. Saya nggak mau nyebut merek nih. Oh iya, nggak apa. Ntar kalau saya itu realitas Bang. Saya mencoba mencegah untuk menyebut nama-nama nih. Masih tertahan ini gitu. Karena pengen sebut tapi pengen sebut provinsi mana, kabupaten mana gitu kan. Karena saya sebagai misalnya kita katakan sebagai akademisi politik gitu. Oke. Ini kan itu udah terjadi gitu. Iya. Bupatinya, suaminya, habis selesai suaminya jadi istrinya, habis istrinya ponakannya gitu. Mau lebih ke level yang lebih rendah lagi, birokrasi lah misalnya. Misalnya ayahnya di Departemen Luar Negeri, Deplu misalnya, saya sebut nih. Tapi terus anaknya masuk Deplu misalnya. Atau misalnya bapaknya di kementerian apa, anaknya masuk ke kementerian itu gitu. Dan ada orang istilah nyebutnya orang bawaan. Oh iya. Orang titipan misalnya. Okay. Itu bukannya lebih dinasti. Itu yang saya pertanyakan gitu. Artinya bahwa itu udah kayak karena tidak ada pelibatan publik di sana kan. Betul, gitu. Karena tidak ada pelibatan publik gitu. Kalau saya mau kesel sebetulnya. Dalam arti kesel tuh pernah korban dulu. Iya, mau kesel gitu. Dalam arti wah, kok ada teman saya gitu misalnya mantan pemakai narkoba misalnya gitu. Tiba-tiba kok dia bisa masuk departemen ini misalnya gitu kan. Departemen kementerian ini gitu. Pas dicek bapaknya di sana. Orang dalam. Kekuatan ordal ya. Nah itu mungkin bisa dibilang dinasti ya. Kalau seperti itu dalam arti tidak ada pelibatan publik gitu. Atau tadi kayak seperti contoh ya Ratu Elizabeth langsung ke Prince Charles gitu. Tapi kan kalau di sini saya melihatnya partai pengusungnya yang menginginkannya gitu. Nah dalam sebuah demokrasi perwakilan itu kan memang apalagi kalau nggak salah di undang-undang kita juga pengusung capres dan cawapres kan dari partai politik. Betul kan. Jadi kalau mau ngomongin masalah melanggar hukum atau tidak, saya rasa dari sisi MK saya pribadi melihatnya tidak melanggar hukum. Tapi dari sisi etika politik memang itu dipertanyakan. Gitu. Debatable lah pada akhirnya ketika dimasukkan dalam unsur etika gitu ya. Cuman kalau saya melihatnya lebih istilah dinasti itu saya lebih condong ke arah haji mumpung kali ya. Oh iya, memanfaatkan momentum ini. Iya, cuman ketika kita ngomong haji mumpung ya tadi kembali lagi gubernurnya sudah selesai, suaminya mumpung ada momen nih istrinya lanjutin. Habis itu lanjutin lagi anaknya gitu kan. Nah cuman karena ini mungkin levelnya level pemilihan presiden jadi heboh gitu kan. Padahal kalau bukan di level pemilihan presiden itu sudah terjadi banyak ya. Artinya kita harus bercermin gitu. Jangan sampai
Apa ya, saya menyebutnya jadi kayak jeruk makan jeruk gitu. Yang mengucapkan itu ternyata suka nitipin orang misalnya. Misalnya nih yang suka ngomong, wah ini dinasti politik. Ternyata dia suka nitipin komisaris misalnya. Iya kan gitu kan. Wah misalnya komisaris BUMN, nah dia yang nitipin misalnya. Ataupun nitipin saudaranya ponakannya di kementerian apa gitu. Terus tiba-tiba pas ngelihat hasil keputusan MK dia berkata, wah ini dinasti nih. Saya jadi bingung gitu. Kan kadang, loh kok jadi kayak apa ya, jeruk makan jeruk gitu kan. Jadi titik kita harus tentukan dulu, define about what do you call about dynasty gitu. Ya, cause it's debatable ya. Oke. Tapi ujung-ujungnya ketika kita ngomong segala sesuatu yang sifatnya debatable, kita merujuknya kan ke hukum. Oke. Gitu. Ketika hukum menyatakan Norma gitu ya. ya, norma hukum sudah diatur mengatakan gitu ya. belum ada aturannya, ya nggak masalah. Cuman dari sisi etika politik yang jadi dipertanyakan gitu sih. Jadi kalau saya melihat keputusan MK itu lebih ke arah sisi etika politik yang mungkin dipermasalahkan lah ya. Tapi Seperti maksudnya pada akhirnya orang-orang yang protes soal dinasti politik ini juga sebenarnya harusnya memperjuangkan soal produk aturan hukum tadi. Betul. Kalau bisa memang diaturlah bahwa semisal membatasi ruang untuk apa? Untuk menghindari perdebatan soal dinasti politik. Menurut saya ya, perlu kita buat sebuah aturan batasan bahwa ketika ada aturannya membatasi keturunan atau berapa kali ke bawah, berapa kali ke atas, berapa kali ke samping kan. Nggak tahu juga karena terjadi di Kediri, Bang. Gimana? Habis suaminya yang taruh istrinya dua-dua. Oh maksudnya istrinya 2? Istrinya taruh. Menang mana nih gitu ya? Istri 1 atau istri 2? Oh. Ya saat itu. Oh. Nah itu maksudnya terjadi gitu loh. Jadi supaya Kamu siapa istrinya? maksudnya kejadian-kejadian seperti ini kan apa ya, jadi dagelan-dagelan politik di suatu hari gitu ya. Jadi bagiku ketika teman-teman atau pihak-pihak di luar sana yang bilang bahwa ini dinasti politik, mari kita perjuangkan bahwa kalau kita pengen bahwa dinasti politik ini tidak terjadi atau kita merasa dinasti politik ini merugikan negara, ayo kita bikin dong aturannya. Betul. Supaya kita nggak cuap-cuap kosong aja kan begitu. Betul. Ayo kita atur kan begitu. Makanya kalau kita berbicara kan ini karena yang lagi hebohnya beberapa hari ini kan karena memang mau mendekati kontestasi politik yaitu capres ya. Saya ngeliat malah caleg nih kurang kenceng nih gaungnya gitu. Betul nggak? Setuju ya? Setuju. Caleg itu malah kurang kenceng gaungnya. Nggak tahu kita siapa caleg. Iya kan? Ya, dalam arti padahal nanti caleg-caleg itu kalau yang berhasil duduk di wakil rakyat kan dia yang bakal bikin aturan gitu kan. Kita ngomongin output tapi inputnya sendiri kita kayaknya lebih kurang tertarik nih ngomongin calegnya gitu kan. Malah si caleg ini yang bakal nanti bikin aturannya gitu. Tapi kalau ketika jadi panjang lebar nih ceritanya. intinya soal dinasti politik tadi. Abang sepakat lah soal aturan ya. Iya, kalau terkait dengan aturan selama tidak menentang buat saya ya you have to accept it gitu. Ya karena kan negara kita ini kan negara Rechtsstaat, asik. Ya, negara tapi gimana menurut bukan kakak? negara Machtstadt. Ya, profesor saya denger nih. Ini nih yang dididik nih. Tapi maksudku terakhir pada akhirnya orang kan bilang gini, Bang, bahwa ada di sana konflik interest. Betul. Bahwa yang memutuskan ini, apalagi di dissenting opinionnya Saldi Isra itu sampaikan bahwa ketika ketua MK belum menghadiri rapat MK itu sendiri, keputusannya adalah tolak. Betul. Ketika ketua MK itu yang saya dengar ya. Saldi Isra sampaikan itu di sidang putusan MK. Jadi kita mau percaya atau tidak percaya terserah, tapi bagi saya itu sangat bisa dipercaya karena itu di ruang publik gitu. Maksud saya, gimana menurut Abang soal konflik interest tadi, bahwa ketika bahkan di dalam ranah dari teman-teman hukum saya diskusi bahwa di hukum itu sebenarnya harusnya dia harus tidak boleh membahas itu ketika sudah ada hubungan konflik interest. Jadi dalam kasus gugatan itu dia mengundurkan diri dulu. Nanti untuk gugatan-gugatan yang tidak berurusan dengan dia boleh. Gitu. Maksudku pada akhirnya debatable-nya di situ, Bang, bahwa ada juga premis bahwa si melanggar hukum nggak? Enggak. Nah, tapi kan pada akhirnya kan gini, orang merasa kayak etik tadi. Betul, makanya saya setuju tuh masalah kalau kita ngomong etika politik, ujung-ujungnya yang dibenahi itu juga nggak cuman MK-nya gitu. Jadi kalau ke depannya nih buat generasi-generasi berikutnya gitu, yang mungkin akan duduk di parlemen. Karena gini, politik itu kan nggak cuma sekedar eksekutif ya.
Politik kan kita mengenal yang namanya trias politika ya. Saya nggak yakin tuh caleg-caleg ngerti trias politika sekarang tuh. Caleg-caleg sekarang. Caleg diomongin legislasi aja masih bingung apa Ya, definisi kita ngomong legislasi. trias politika, apakah caleg itu memahaminya bahwa yang ada yang namanya yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Menjabarkan perannya pun saya kurang yakin gitu. Mereka tahu banyak ya, mungkin juga ada yang tahu. Semoga lah banyak juga. Semoga ya. Biar selamat kita. Iya, karena apa? Saya berkata seperti itu, ya nggak cuma MK-nya. Kembali lagi tadi, ini nggak cuma masalah eksekutif, bukan apa ya? Eksekutif itu terkesan yang paling ultimate gitu. Iya benar. Betul kan? Yang overpower lah. Overpower tuh kalau anak zilenial sekarang nyebutnya kan, anak Gen Z, OP gitu ya. Tapi sebetulnya kan nggak cuma di situ. Ini sisi yudikatifnya gimana? Sisi legislatifnya gimana gitu kan? Dalam arti ya ini tadi bukan isu ya, bahasa nyebutnya ya tadi mendekati caleg pun kontestasi caleg pun nggak seheboh capres kan. Jauh saya ngeliatnya malah. Padahal caleg-caleg ini juga yang bakal bikin undang-undang loh, gitu loh. Nah, kalau memang mau seperti itu nanti di DPR ke depannya ya buatlah aturan itu, gitu. Buatlah aturan itu. Jangan karena perintah juragan. Gitu. Jadi Bapak senang habis. Iya. Karena kan salah satu tadi masalah demokrasi. Mata kuliah nih. Kalau kata profesor saya. Mata kuliah nih. Nah, kalau kata profesor saya mengatakan masalah-masalah demokrasi ini kan adalah apakah benar anggota legislatif itu yang terpilih itu memang benar-benar mewakili rakyat. Gitu. Apalagi kalau kita mau big question ya. Iya, apalagi kalau kita mau tambahkan variabel money politik. Ada variabel money politik. Benar. Otomatis dipertanyakan itu masalah-masalah demokrasi itu. Jadi ya kembali lagi yang namanya kita ngomongin sistem politik di Indonesia itu tidak serta-merta hanya eksekutif. Tapi kita juga harus perhatikan legislatifnya seperti apa, yudikatifnya seperti apa. Dan kita harus sama-sama komitmen bersama memang membuat sebuah aturan yang lebih konkret. Tidak karet, tidak aturable, seperti sesuai itu. permintaan, seperti itu. Kepentingan awak kan gitu. Iya. Cuman kan ketika kita politik mau mengatakan hitam adalah hitam, putih adalah putih, itu kan agak susah ya di politik ya, gitu. Makanya balik lagi nanti itu ngomongin gagasan presiden, ujung-ujungnya jadinya bahasanya bahasa langit gitu. Karena bermain di itu tuh, bermain di nggak mau hitam, nggak mau putih, gitu. Tapi menurut abang runningnya sebuah sistem politik di Indonesia ya berkaitan dengan konsep trias politika ya, kita apalagi kita fokus tadi yudikatif. Runningnya barang ini apakah menurut abang sudah sesuai atau sesuatu hal yang perlu kita improve atau perlu kita kocok ulang? Kalau saya bilang pendirian MK sudah tepat. Pendirian MK sudah tepat. Cuman kan tadi kembali lagi masalah etika politik gitu. Artinya aturan mainnya mungkin ya anggota-anggota MK itu bagaimana masalah seleksinya. Rekrutmennya segala macam. Dari dalam arti rekrutmennya itu bagaimana. Kalau memang karena gini, kalau nggak salah ketua MK itu sebelum jadi iparnya presiden dia sudah jadi ketua MK atau saya nggak tahu. Sudah ya. Ketua MK. Ya susah juga kalau kayak gitu kan kita ngomong. Tapi kalau misalnya ketika dia belum jadi ketua MK terus menikah terus dijadiin ketua MK ya kita tanda tanya. Artinya kembali lagi masalah proses rekrutmennya. Atau enggak pas nikah itu ya udah mengundurkan diri aja kan udah. Bisa. Ya kan? Bisa. Tapi itu will ya. Itu bukan aturan ya. Etika lagi. Itu ngomongin lagi kalau ngomongin soal etika saya agak susah juga gitu karena standarnya abstrak nih kan gitu. Iya, karena kalau ngomong etika kita kan ini negara bangsa ya. Negara bangsa terdiri dari berbagai macam suku. Nation state. Iya, nation state gitu ya. Jadi kalau misalnya Timo mengatakan, "Bang, itu sopan itu kok, Bang." Ada orang ngomong, "Enggak, itu enggak beretika." gitu. Itu enggak bingung kan. Ya misalnya kayak ngasih pakai tangan kiri, itu nggak sopan. Tapi ada juga ngomong sopan. Kurang ajar lu. Kecuali kalau dibikin ada pasal gitu. Ketika memberikan seseorang pakai tangan kiri, pidana 5 tahun. Gitu. Itu baru clear tuh. Langsung gitu. Norma tetap itu. Tapi kan ini ya seperti itu. Makanya tugas tantangan ke depan di Indonesia ini nggak cuma serta-merta pemerintah dalam hal ini eksekutif,
Tapi legislatifnya juga harus dibenerin. Oh iya. Yudikatifnya harus dibenerin. Jangan cuman kita terkesan kayak ya sudah pokoknya nih karena lagi kontestasinya Pilpres ini aja. Justru malah jadinya seneng nih yang jadi caleg-caleg nih. Oh, asik saya nggak kesorot gitu. Yes, yang disorot. Artinya kayak semacam wah, biar aja kontestasi Pilpres aja gini. Saya nggak kesorot gitu kan. Orang sibuk berantem soal Ganjar, Prabowo, Anies. Nah, Ini yang di depan mata kita, yang kita kenal ini nggak ada yang jelasin. Penipu ini banyak ini. nah, Caleg-caleg tuh, ini. menurut Timo ya. Ya iya. Nggak, menurutku ya. Oh, gitu. Dari sekian puluh ribu pasti Oke. ada lah setidaknya 5 orang penipu kan begitu. Siapapun lah itu kan gitu. Apa tuh maksudnya apa tuh? Ijazah bodong maksudnya. Bisa jadi. Oh gitu. Kau tuh Bisa lebih banyak. ngomongnya apa ya? Ngomongnya terlalu apa ya? Maksudnya TikTok bang. Oh, TikTok. gitu, ya, ya, Jadi ya. aku kayak Iya iya. kalau di volley itu kan aku yang toser apa yang smash gitu. Oh. betul. Iya iya. Timbul Iya. gitu. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Zaman itu sudah berubah. Iya. Generasi ini udah berubah. Iya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ketika berbicara kita ngomong teorinya Strauss lah ya, generation theory gitu. Ada baby boomers, ada Gen X gitu, ada Y, ada atau kita kenal millennials ya, Y itu. Ada juga Z gitu kan, yang sampai 2012 gitu kan. Ada lagi habis itu post. Oke. Tapi kan yang post Z ini kan belum memilih ya gitu. Itu kalau kita baca karakternya, mereka tuh senangnya yang konkret-konkret. Nggak bisa lagi kayak zaman saya kecil gitu. Dalam arti begini. Ya nanti ayah beliin ya kalau ayah ada rezeki. Jual mimpi nih. Kalau zaman saya dulu ya percaya gitu. Sama kan? Ya udah nanti kalau ayah ada rezeki gitu. Kalau kita mau benerin sistem politik Indonesia, itu kita harus benerin dari hulu. Nggak di tengah-tengah langsung main jump in ubah konstitusi. Ini nggak bau sekarang, ku hapus nanti 10 tahun lagi dibangkitkan lagi ya. Betul. Kalau kita tambal sulam. Iya. Kalau kita mau ngomong benerin sistem politik Indonesia, benerin hulunya dulu. Nah, kalau kita ngomongin hulu pasti ujung-ujungnya partai politik. Gitu. Kenapa? Karena partai politik itu adalah pabriknya caleg. Oke. Gitu. Produsennya caleg itu partai politik. Nah, ketika kita ngomongin partai politiknya harus dibenerin dulu, berarti kita ngomong masalah rekrutmen. Rekrutmen politiknya seperti apa? Supaya pabrik itu menghasilkan sebuah produk politik yang baik.